Oke. Nah, ini ya. Ya. Sebentar, Miss, cek dulu. Oke. Yeah, so now let's discuss about skill 12 ya. Skill 12. Sebetulnya listening part C dan B itu strateginya sama persis ya. Jadi misalkan ini ya, kalau dalam hal ini the order of the answers itu artinya pertanyaan yang akan diberikan setelah conversation-nya diperdengarkan itu, poin yang ditanyakan itu urut-urutannya sesuai dengan urut-urutan poin di dalam percakapan. Seperti itu. Jadi sebetulnya sebelum pertanyaannya diperdengarkan, kita itu sudah bisa memprediksi pertanyaannya seperti apa dan jawaban yang betul yang mana gitu ya. Seperti itu. So let's discuss about skill 12 from listening part C. It's called the order of the answers, urut-urutan jawaban, gitu ya. The answers in listening part B are generally found in order in the talk, ya. Jadi kelompok-kelompok jawaban di dalam listening part C itu biasanya ditemukan secara berurutan di dalam perkuliahannya itu atau di dalam monolognya itu, gitu ya. This means that as you listen to the talk, you should be thinking about the answers to the question in the order that they are listed in the textbook. Artinya, selagi kita mendengarkan audio monolognya, tuh, kita bisa memprediksi atau memikirkan jawaban untuk pertanyaannya itu seperti apa sesuai dengan urut-urutan ya yang diletakkan di dalam buku tesnya atau textbooknya gitu ya, seperti itu. So now everyone, let's listen to the example of listening part C. Yeah. Well, if you would like to use your book, then you may refer to page 39. Yeah. Okay. Example from the paper TOEFL test. Questions 1 through 3. Listen to a talk about cats. Many people are allergic to cats. If they come in contact with cats, they sneeze, their skin turns red, and their eyes begin to burn. However, it's not only people who suffer from allergies. Cats may also be allergic to pollen, dust, and perfumes, many of the same agents that cause allergies in people. Perhaps your cat is sneezing and has watery eyes. If you think that your cat has some allergies, a veterinarian can prescribe medication to help solve the problem. Nih ya, seperti ini. Nih ya, question 1 through 3. Listen to a talk about cats. Nah, jadi percakapan ini, bukan, monolog ini itu diperuntukkan untuk soal nomor 1 sampai 3. Ya, dengarkan perkuliahan atau monolog mengenai kucing. Ya, many people are allergic to cats. Banyak orang itu alergi terhadap kucing. If they come in contact with cats, they sneeze, their skin turns red, and their eyes begin to burn. Apabila mereka bersentuhan dengan kucing, mereka biasanya bersin-bersin, kemudian warna kulitnya berubah jadi kemerah-merahan, dan matanya itu mulai terasa terbakar gitu ya, atau panas. However, it is not only people who are suffer from allergies. Akan tetapi, bukan hanya manusia saja yang menderita atau yang bisa menderita alergi gitu ya. Cats may also be allergic to pollen, dust, and perfumes. Kucing-kucing itu pun bisa juga atau mungkin juga alergi terhadap polen itu semacam benang sari atau serbuk yang ada di dalam bunga-bunga itu atau tanaman ya. Kemudian debu-debu dan parfum. Many of the same agents that cause allergies in people. Ya. Dan banyak diantaranya itu adalah penyebab-penyebab alergi yang sama seperti alergi yang ada pada manusia. Ya. Perhaps
Okay. Perhaps your cat is sneezing and has watery eyes. Mungkin saja kucing Anda itu bersin-bersin dan matanya berair. If you think that your cat has some allergies, apabila menurut Anda itu kucing Anda itu memiliki alergi, a veterinarian can prescribe medication to help solve the problem. Dokter hewan bisa meresepkan sebuah pengobatan untuk membantu mengatasi masalah ini, gitu ya. Okay, so now let's go to the question. There will be 3 questions following the monologue. Let's see. Number 1. What happens to people who suffer from allergies? Ini nomor 1 ya. What happens to the people who suffer from allergies? Ya, artinya apa yang biasa terjadi terhadap orang-orang yang menderita alergi. Okay. So actually for number 1, you will be able to find the answer in the very first part of the monologue. Ya, jadi seperti yang Miss jelaskan tadi, bahwa pertanyaannya itu pasti selalu diberikan secara berurutan sesuai dengan urut-urutan jawaban yang ada di monolog, gitu ya. Nah, misalnya ini pertanyaan tentang apa yang terjadi terhadap orang-orang yang menderita alergi. Oh, itu pasti di awal-awal itu kan. So, what is the answer? We have they shout. Mereka berteriak-teriak. They drive red cars, ya. Mereka mengendarai mobil berwarna merah. They sneeze. Mereka bersin-bersin. They close their eyes. Mereka menutup mata mereka. Oke. Okay. Well, of course, the answer will be C, ya. They sneeze. Ya. Untuk part B dan part C ini sebetulnya lebih mudah karena tidak ada parafrase atau bisa dikatakan hampir tidak pernah ada parafrase meskipun sesekali ada parafrase gitu. Artinya apa? Jawabannya itu bunyinya sama persis seperti poin yang ada di monolog gitu. Berbeda dengan part A di mana kita harus memikirkan tentang parafrase atau bagaimana menyatakan kalimatnya dengan bentuk lain gitu ya, dengan kosakata yang berbeda gitu. They sneeze gitu ya. Nah ini number 1, the answer is C. Now let's go to number 2. Number 2. What is mentioned about cats? Okay, number 2 is what is mentioned about cats, ya. Apa yang disebutkan mengenai atau apa yang dijelaskan mengenai kucing gitu ya. We have they often wear perfume. Mereka sering memakai parfum. They can have allergies. Mereka mungkin saja atau bisa saja punya alergi. They don't even suffer. Mereka bahkan tidak menderita. And then D, they like dust and pollen. Mereka suka debu-debu, mereka suka debu dan serbuk-serbuk tanaman gitu ya. So the answer is of course B. Ya, ini ya. Sama seperti urutan monolog selanjutnya ya. Cats may also be allergic. Ya, ini ya. Kucing-kucing itu juga bisa saja alergi terhadap macam-macam ini. Well, that's why the correct answer is B. They can have allergies. Kucing-kucing itu juga bisa saja punya alergi ya. And let's go to 3. Number 3. What can someone do with a cat that has allergies? Okay. What can someone do with a cat that has allergies? Apa yang bisa seseorang lakukan ya jika dia punya kucing yang memiliki alergi gitu ya. So ini jawabannya nothing, tidak bisa melakukan apa-apa. Bath it frequently, memandikannya secara sering, mandiin kucingnya sering-sering gitu ya. Put it outside, kucingnya diletakkan di luar, or give it medicine atau memberikannya pengobatan. Ya, well, of course, the correct answer is D. And you can find the answer in the last part of the monologue. Dan untuk pertanyaan terakhir juga kita bisa menemukan jawabannya di bagian terakhir monolog, ya kan? Jika menurut Anda kucing Anda memiliki alergi, dokter hewan bisa meresepkan atau memberikan resep pengobatan untuk membantu mengatasi masalahnya, gitu ya.
Nah, sebetulnya skill ini atau strategi ini intinya seperti itu. Ya. The order of the questions and the order of the answers are given according to the order of the points delivered in the monologue. Ya. Jadi, pertanyaan-pertanyaan atau jawaban-jawaban yang diberikan di soal itu, urut-urutannya akan sesuai dengan urut-urutan poin di dalam monolognya. Ya. So now I think let's just go to the practice part. Kita langsung praktek saja ya. So in exercise 12 on page 40, you will have 12 questions. Ini pertanyaannya ada 12 ya, which means that you will probably have either 3 or 4 conversations, monologues ya, either 3 or 4 monologues. Nah, berarti mungkin nanti monolognya bisa 3, bisa 4. Nah, gitu ya. Oke. I think it will be 3. Let me check the audio. Ya, 3 nampaknya ya. So it means one monologue is for 4 numbers. Satu monolog itu untuk 4 nomor atau 4 soal gitu ya. Are you ready to listen to the first monologue for number 1 until 4, everyone? Ready, Miss. Okay. Let's get started. Exercise 12. Listen to each complete talk and answer the questions that follow. Questions 1 through 4. Listen to a lecture by a biology professor. One of the most deadly plants in the world is poison hemlock. This plant grows in many parts of the world. It is quite dangerous to humans. People can die if they eat it. One thing that makes poison hemlock really dangerous is that it looks like some plants that people normally eat. Hemlock belongs to the same family of plants as the carrot. The leaves of the plant look very much like parsley, and its roots look like carrots. People have died when they've made a mistake and have eaten poison hemlock when they thought that they were eating either parsley or carrots. Number 1. What is the topic of the talk? Number 2. Where is hemlock found? Number 3. What is true about hemlock? Number 4. What can happen to someone who eats hemlock? Okay. All right, guys. So that's all. Igede is here. Okay. He's joining. All right. We have everyone already. Okay. So now let's discuss about the content of the monologue ya. Sekarang kita bahas isi monolognya itu seperti apa ya. Exercise 12. Listen to each complete talk and answer the questions that follow. Questions 1 through 4. Listen to a lecture by a biology professor. Nah, ini ya. Ini main idenya ya. Listen to a lecture by a biology professor. Dengarkanlah perkuliahan yang diberikan oleh dosen mata kuliah biologi. Gitu ya. One of the most deadly plants in the world is poison hemlock. Yeah. One of the most deadly plant in the world is poison hemlock. Salah satu tanaman yang mematikan di dunia adalah poison hemlock. This plant grows in many parts of the world. Yeah. These plants grow in many parts of the world. Tanaman jenis ini tumbuh di banyak daerah di dunia ini. Tumbuh di banyak bagian di dunia ini. Berarti
Di mana saja ada ya. It is quite dangerous to humans. It is quite dangerous to humans. Tanaman ini cukup berbahaya bagi manusia. People can die if they eat it. People can die if they eat it. Orang bisa meninggal jika memakannya. One thing that makes poison hemlock really dangerous One thing that makes poison hemlock really dangerous, satu hal yang membuat tanaman poison hemlock ini berbahaya, is that it looks like some plants that people normally eat. ya, that it looks like some plants that people normally eat. Tanaman ini terlihat sama persis seperti tanaman-tanaman atau sayur-sayuran yang biasa dimakan oleh manusia. Hemlock belongs to the same family of plants as the carrot. Ya, jadi hemlock ini sebetulnya masuk dalam kategori family yang sama dengan wortel, carrot gitu. The leaves of the plant look very much like parsley. The leaves of the plant look very much like parsley. Daun dari tanaman ini bentuknya sama persis seperti daun parsley, gitu ya. Jadi daun parsley itu yang bentuknya mirip seperti daun mint, gitu ya, yang biasa digunakan sebagai herb atau bumbu penyedap atau pengharum pastry, gitu ya, atau makanan-makanan yang western gitu. Tapi kalau makanan Indonesia jarang pakai herb ya, gitu. Cuman kalau western, misalnya kayak pizza, pastry, ya, itu sering pakai herb, misalnya parsley itu ya. And its roots look like carrots. Nah, and its roots look like carrot, dan akarnya kelihatan seperti wortel gitu ya. Jadi daunnya bentuknya seperti daun parsley, akarnya bentuknya seperti wortel. People have died when they've made a mistake and have eaten poison hemlock. Nah, banyak orang-orang yang sudah meninggal karena salah mengidentifikasi, mengira bahwa poison hemlock itu seperti tanaman atau sayuran atau tumbuhan yang bisa dimakan gitu. When they thought that they were eating either parsley or carrots. Ya, when they thought that they were eating either parsley or carrot. Ketika mereka mengira atau berpikir bahwa mereka itu makan daun parsley atau wortel tadi. Seperti itu ya. Someone just join again. Tadi aku cuma ngerti. Oke. Number 1. Nah, number one. What is the topic of the talk? Yeah, what is the topic of the talk? I think I would like to go to the first list. Someone in the first list, Aldi Eka Pratama. What is the point or the topic of the talk? Apa topik utama dari perkuliahan ini? What is the answer for number 1? Aldi Eka Pratama. Do we have Aldi here? Ada Aldi? Hey Aldi. Okay, Aldi is not here. Arif Firmansyah. Yes, Miss, I'm here. Yeah, what is the answer for The answer is B, a poisonous plant. poisonous plant? Thank you, Arif. Now we go to number 2. Number 2. Where is hemlock found? Where is hemlock found? Ya, jadi tanaman hemlock ini bisa ditemukan di mana? Why don't we have Aldi? Is Aldi here already? Belum ya? Firda, then. What is the answer for number 2, Firda? Yes, Miss. In many in Mhm. many different parts. Very good. In many different places ya. Jadi bisa di mana aja. In many different places means di banyak tempat yang berbeda. Tapi tadi di monolognya dia bilangnya in many different parts of the world. Tapi intinya sama saja ya. Di banyak bagian yang berbeda di dunia ini. Very good. Thank you, Frida. Now let's go to number 3.
Number 3. What is true about hemlock? Yeah. What is true about hemlock? Apa fakta yang benar mengenai hemlock? Let's have I Dewa Gede, Dwita Ari Ramawan. What is number 3? Resemble parsley. Ya, its leaves resemble parsley. It's A ya. Daunnya menyerupai menyerupai tanaman parsley gitu ya. Oke, very good. Now let's go to number 4. Number 4. What can happen to someone who eats hemlock? Ya, what can happen to someone who eat hemlock? Apa yang mungkin bisa terjadi terhadap orang yang makan hemlock? Ya, is Aldi here? He's not here. Let's go to Denny Faisal Wanandi. The person may Die. die. Ya, the person may die. Orang tersebut bisa saja meninggal, gitu ya. Very good, guys. I think you are doing pretty good for part C. Now, shall we go to the next monologue? It's for number 5 through 8. Ya, jadi selanjutnya nomor 5 sampai 8 ya. We're going to listen to another conversation. Questions 5 through 8. Listen as a tour guide describes what some tourists are going to see. Today, we're going to see something that most of you have probably never seen before. A frog jumping contest. This frog jumping contest is part of the Calaveras County Fair in Calaveras County, California. In this frog jumping contest, about 2,000 frogs and their owners participate, and more than 40,000 people usually come to watch. The frog owners encourage their frogs to jump by yelling, screaming, jumping, singing, talking, blowing, any way they can. To win the contest, a frog needs to jump 3 times in a row. This contest is based on a story by Mark Twain. It's called The Celebrated Jumping Frog of Calaveras County. Twain published the story in 1865. 63 years later, in 1928, the people of Calaveras County decided to hold a contest just like the one that Twain had described a number of years earlier. Number 5. What type of contest is it? Number 6. Approximately how many frogs participate each year? Number 7. How many times does a frog need to jump to win? Number 8. What is true about the frog jumping contest? Okay. Yeah, I think it's quite unique. Yeah, it's about Calaveras County jumping frog. So it's kind of a culture, yeah, culture in the United States. Well, actually, I tried to search already. I tried to Google it already. So this event is actually conducted by the Agricultural Association in California. Nah, jadi di California itu kan negara bagian di Amerika yang salah satunya yang terkenal dengan pertaniannya gitu ya. Nah, di sana ada komunitas asosiasi pertanian gitu yang mengadakan kontes seperti ini setiap tahunnya gitu ya.
It's called Calaveras County. It's a festival. It's called Frog Jumping Contest or held in small communities scattered around the United States. Jadi perlombaan kodok lompat itu ya, perlombaan kodok meloncat itu diadakan di kelompok-kelompok masyarakat pedesaan yang tersebar di seluruh Amerika Serikat yang awalnya itu dari California as part of the folk culture sebagai bagian dari budaya setempat gitu. So frog jumping was made famous in a short story called The Celebrated Jumping Frog of Calaveras County by Mark Twain. Dan ini terkenal karena sejarahnya itu ditulis di dalam buku cerita ya oleh penulis Mark Twain seperti itu ya. So it's part of the California culture and Calaveras County is actually the name of the river in California. Nah, kalau di Google di sini Miss lihat Calaveras County itu nama sungai yang ada di California gitu ya. Dan mungkin perlombaannya juga dilakukan di situ ya. Nah, sekarang kita bedah isinya ya. Let's discuss the monologue here. Questions 5 through 8. Listen as a tour guide describes what some tourists are going to see. Yeah. Listen about some tour guide describing what tourists are going to see. Nah, mari kita dengarkan penjelasan oleh seorang pemandu wisata ya yang sedang memandu wisatawan dan menjelaskan apa yang akan mereka lakukan di hari itu gitu. Jadi ini yang ngomong bukan di sebuah konteks perkuliahan gitu, tapi kayak pemandu wisata gitu ya. Pemandu wisata yang akan menjelaskan sesuatu kepada wisatawan yang dia pandu gitu. Today, we're going to see something that most of you have probably never seen before. Ya, today ya jadi hari ini kita akan menyaksikan hal yang mungkin Anda semua belum pernah lihat sebelumnya gitu. A frog jumping contest. A frog jumping contest. Jadi perlombaan kata meloncat gitu ya. This frog jumping contest is part of the Calaveras County Fair in Calaveras County, California. Ya, jadi perlombaan kodok meloncat ini adalah bagian dari pameran budaya ya di sungai Calaveras County di California. Seperti itu. In this frog jumping contest, about 2,000 frogs and their owners participate. Yeah. So in this frog jumping contest, about 2,000 frogs and their owners are participating. Jadi pesertanya itu ada 2.000 kodok beserta pemiliknya, gitu ya. And more than 40,000 people usually come to watch. Yeah. And more than 40,000 people usually come to watch. Dan biasanya lebih dari 40 orang datang untuk menonton. The frog owners encourage their frogs to jump by Ya, the frog owners encourage their frog to jump. Jadi yang pemilik kodoknya itu menyemangati kodoknya supaya mau meloncat gitu. yelling, By yelling dengan berteriak, screaming, screaming, jumping, singing, talking, blowing, any way they can. Ya, jadi berusaha memancing kodoknya buat meloncat ya dengan cara berteriak, bersiul, dan bernyanyi dan lain sebagainya gitu supaya kodoknya mau loncat gitu. To win the contest, a frog needs to jump 3 times in a row. Ya, to win the contest, a frog needs to jump 3 times in a row. Ya, jadi di setiap baris atau di setiap babak itu, kalau mau menang kodoknya harus bisa meloncat paling tidak 3 kali. This contest is based on a story by Mark Twain. Ya, this contest is based on a story by Mark Twain. Jadi perlombaan ini berdasarkan cerita yang ditulis oleh Mark Twain. It's called The Celebrated Jumping Frog of Ya, it's called The Celebrated Jumping Frog Calaveras County. of Calaveras County. Ya, jadi judul ceritanya itu perlombaan kodok meloncat yang dirayakan di Calaveras County, jadi di sungai Calaveras County, California. Twain published the story in 1865. Ya, Twain published the story in 1885. 63 years later,
In 1928, the people of Calaveras County decided to hold a contest just like the one that Twain had described a number of years earlier. Oke, jadi mereka intinya masyarakat itu mengadakan perlombaan sama persis seperti isi cerita yang ditulis di bukunya Mark Twain itu beberapa tahun kemudian. Gitu ya. Number 5. Number 5. What type of contest is it? What type of contest is it? What type of contest is it? Ya, jadi tadi itu perlombaan seperti apa gitu ya. What about Muhammad Ridho Sandro? What is your answer for number 5? What type of contest is it? Jenis perlombaan apa tadi? Miss Ridho Sandro is praying. Sholat. Oh, okay. All right. No worries. Why don't we go to Luputu Ananda? Miss. Ya, dia a frog jumping contest ya. Jadi lomba perlombaan kodok loncat gitu. Let's go to number 6. Pawas, would you please turn on the air conditioner? It's really hot down here. Okay. Next. Number 6. Approximately how many frogs participate each year? Ya, approximately itu kira-kira ya. How many frogs participating each year? Ada berapa banyak kodok yang ikut serta tiap tahunnya? Muhammad Ainur Rahman, how many frogs? Tadi ada berapa? 2000, ma'am. Ya, 2000. 2000, it's C, right? Very good, thank you. Now let's go to number 7. Number 7. How many times does a frog need to jump to win? How many times does a frog need to jump to win? Berapa kali seekor kodok itu harus melompat supaya bisa menang? Okay, why don't we go to Jati Putri Trisna? How many times does a frog have to jump to win? C, Miss, 3. Yeah, that's right. See, yeah. Very good, Jati. Let's go to 8. Number 8. What is true about the frog jumping contest? Yeah, what is true about the frog jumping contest? Apa fakta yang benar tentang perlombaan kata melompat ini? After Jati, we're gonna have Lujeng Andre Pamungkas. What is the answer for number 8? Andre. Ini yang faktanya yang mana yang benar? Andre Pamungkas. Do we have Andre here? Andre is not here. What about? Yes. Okay, Andre. What is the answer for number 8? Andre? Andre is not here. Zaldi? Mahardiman? Are you here, Zaldi? Yes, Miss. Yeah. I'm here. What is the answer for number 8? D. Swear word about the contest before it actually took place. Very good. Twain wrote about the contest before it actually took place. Jadi, Twain itu menulis tentang perlombaannya sebelum perlombaannya terjadi gitu ya. Jadi mereka itu mengadakan perlombaan itu berdasarkan cerita yang ditulis oleh Mark Twain. Very good. Now, shall we go to the third monologue? Sekarang kita dengarkan monolog yang ketiga ya. Questions 9 through 12. Listen to a talk given to a group of new university students. Hello, I'm Mr. Teal, the head librarian.
And I'd like to explain to you about checking out books from this library. Students with ID cards can check out books, and the books may be kept for up to 2 weeks. The process for checking the books out is really quite simple because of the computerized checkout system. When you find a book in the library that you would like to check out, just bring it here to the circulation desk. The circulation desk is the desk where you check materials out from the library. All you need when you come to the circulation desk is the book or books that you want to check out and your student ID card. At the circulation desk, the clerk will take the book and the ID card and run them through the computerized scanner. A form is printed quickly by the computer, and you need to sign the form. That's all there is to it. Just remember to bring your ID card when you come to the library, to sign the form at the circulation desk, and to return the books within 2 weeks. And you won't have any problems here at the library. Number 9. Who is giving this talk? Easy peasy lemon squeezy. Number 10. What is the circulation desk? Number 11. What do the students need to take books from the library? Okay. Number 12. How long may students keep the books? I believe you may have found the answer before the questions are read. Pasti jawabannya tadi kebanyakan udah ketemu sebelum pertanyaan dibacakan kan? Karena sama persis sekali seperti yang ini, seperti yang diucapkan di monolog gitu ya. Tapi kita bahas aja nggak apa-apa. Let's discuss. Questions 9 through 12. Listen to a talk given to a group of new university students. Ya. Hello, I'm Mr. Teal, the head librarian, and I'd like to... Nah, tadi ya. Listen to a talk given by a librarian to the university student ya. Dengarkanlah penjelasan yang diberikan oleh pustakawan terhadap mahasiswa baru gitu ya. Oke. Hello, I'm Mr. Teal, the head librarian. Ya, hello, I'm Mr. Teal, the head librarian. Perkenalkan, saya Bapak Teal ya, kepala pustakawan di sini. And I'd like to explain to you about checking out books from this library. Yeah, and I would like to explain to you about checking out books from this university library. Dan saya akan menjelaskan bagaimana caranya check out buku atau meminjam buku dari perpustakaan ini. Students with ID cards can check out books. Students with ID card can check out books. Mahasiswa yang dilengkapi dengan ID card atau KTM gitu ya, bisa meminjam buku. And the books may be kept for up to 2 weeks. And the books may be kept for up to 2 weeks ya. Dan bukunya itu bisa disimpan sampai 2 minggu. The process for checking the books out is really quite simple. Yeah. The process for checking the book out is really quite simple. Proses untuk meminjam buku ini sebetulnya cukup mudah. Because of the computerized checkout system. Because of the computerized checkout system. Karena proses checkout buku atau peminjaman buku itu sudah berbasis komputer. When you find a book in the library that you would like to check out, when you found the book in the library that you would like to check out, kalau Anda menemukan buku di perpustakaan yang Anda ingin pinjam, just bring it here to the circulation desk. Just bring it here to the circulation desk. Silakan saja dibawa ke sini, ke meja sirkulasi namanya. The circulation desk is the desk where you check materials out from the library. Ya, jadi meja sirkulasi adalah meja di mana Anda bisa check out buku ya atau
meminjam buku dari perpustakaan. All you need when you come to the circulation desk is the book or books that you want to check out. Ya, yang Anda perlukan adalah membawa buku yang ingin Anda pinjam And your student ID card. and your student ID card dan juga kartu tanda mahasiswa. Ya. At the circulation desk, the clerk will take the book and the ID card At the circulation desk, the clerk will take the book and the ID card. Nah, petugas di meja sirkulasi itu nanti akan mengambil ID card Anda dan buku yang mau Anda pinjam itu. and run them through the computerized scanner. And run them through the computerized scanner. Dan menggesernya ya atau memasukkannya ke dalam mesin scanner komputer. A form is printed quickly by the computer. A form is printed quickly by the computer. Kemudian komputer tersebut akan mencetak dengan cepat formulir peminjamannya. And you need to sign the form. And you need to sign the form. Dan Anda juga harus menandatangani formulirnya. That's all there is to it. That's all there is to it. Hanya seperti itu saja, kata dia. Just remember to bring your ID card when you come to the library. Just remember to bring your ID card when you come to the library. Diingat saja Anda harus membawa kartu tanda mahasiswa Anda ke perpustakaan. To sign the form at the circulation desk. To sign the form at the circulation desk. Supaya Anda bisa menandatangani formulir di meja sirkulasi. And to return the books within 2 weeks. And to return the books within 2 weeks. Dan Anda juga harus mengembalikan bukunya dalam waktu 2 minggu. And you won't have any problems here at the library. And you won't have any problems here in the library. Dan Anda tidak akan punya masalah apapun di perpustakaan ini. Gitu. Number 9. Number 9. Who is giving this talk? Who is giving this talk? Siapa yang memberikan penjelasan ini atau perkuliahan ini? Oke, tadi terlahir kita ada Zaldi. Now Maria Teresia, please. What is your answer for number 9? Who is giving this talk? Siapa yang memberikan penjelasan ini? Librarian. Librarian, ya, pustakawan atau ya pustakawan kalau laki-laki ya. Kalau perempuan pustakawati. Oke. Now let's go to number 10. Number 10. What is the circulation desk? What is the circulation desk? Nah, ini diminta mencari pengertiannya ya. Meja sirkulasi itu meja apa? Gitu ya. Oktadia Kusumamurti, what is the circulation desk? It's number 10. C, Miss. The place where students check books out. Yeah, the place where students check books out. Tempat di mana mahasiswa itu bisa meminjam buku. Very good. Thank you. Let's go to 11. Number 11. What do the students need to take books from the library? Yeah, what do the students need to take books from the library? Apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa supaya bisa meminjam buku dari perpustakaan? Why don't we have Oktadia belum ya? Atau sudah barusan? Sudah, Miss, barusan. Okay, so it's Reza then. Reza Megananda, please. What is your answer, Reza, for number 11? A student identification ID card. Very good. The student identification card, ya, KTM nih ya. Kartu tanda mahasiswa. Very good. Let's go to 12. Number 12. How long may students keep the books? How long may students keep the books? Berapa lama mahasiswa diperbolehkan untuk membawa bukunya? Royhan, what is your answer? Yes, Miss. 12. C. 14 days. Very good. 14 days ya. 14 hari. Kalau di monolognya dia kan tadi disebutnya 2 weeks ya. Cuman di sini tidak persis dikatakan 2 weeks begitu, tapi sinonimnya ya 14 days. Yang nggak terlalu sulit lah ya mikirnya ya. Very good. So I think we're done for the listening part A, B, and C. We still have a few more exercise.
However, you may do it by yourself by listening to the audio that I sent you already. Okay. Now I think let's jump to structure and written expression. Ya, jadi structure itu artinya tata bahasa ya. Written expression artinya bahasa tertulis atau kalimat-kalimat gitu. Jadi tujuannya ini diujikan itu supaya Anda punya skill ya atau keterampilan menulis kalimat yang bagus dengan tata bahasa yang benar gitu. Seperti itu salah satunya tujuannya ya. Oke. So we have a lot of strategies for structure ya. And let's have a look at the syllabus for today's agenda. Let me check it first. Oh, today our agenda is studying skill 1 to 5 for structure. Jadi skill 1 sampai 5 ya. Oke. So now let's go to skill 1. Ya. Skill 1 is called subject and verbs. Nah, ini ya, ada yang tahu subject and verbs itu apa? Subject artinya ya subjek ya. Pelaku atau topik utama dalam sebuah kalimat gitu. And then verbs ini kita biasa mengartikannya dengan kata kerja ya, tapi sebetulnya verbs itu tidak hanya untuk kata kerja saja. Itu to be yang is, MR, was, were, been, nah itu juga masuk kategori verbs. Jadi kita mengartikan verbs di sini bukan kata kerja tapi lebih ke predikat gitu. Seperti itu ya, karena linking verbs atau to be itu juga masuk kategori verbs. Oke, kita lihat dulu strateginya ya. You know that a sentence in English should have a subject and verb. Kita tahu bahwa kalimat dalam bahasa Inggris itu atau dalam bahasa apapun itu minimal bisa disebut kalimat kalau dia ada subjek dan verb. Kalau dia ada subjek dan predikat, ya. The most common types of problems that you will encounter in the structure section of the TOEFL test are masalah yang sering kali ditemui di bagian ujian structure itu adalah related to subject and verbs, berkaitan dengan subjek dan predikat. Perhaps the sentence is missing either the subject or the verb. Ya, mungkin saja kalimatnya itu hilang subjeknya atau hilang verbnya, or both, atau hilang dua-duanya. Itu jadi kalimatnya belum sempurna. Or perhaps the sentence has an extra subject or verb. Atau mungkin kalimatnya itu kelebihan subjek atau kelebihan verb, kelebihan predikat, gitu ya. Nah, misalkan contohnya seperti ini. Ya, ini example 1 ya. Blah 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 was ringing continuously for hours. Ini jenis kalimatnya adalah past continuous tense. Ya, jadi hal yang sedang berlangsung tapi berlangsungnya itu tidak sekarang tapi di masa lampau. Was ringing ini artinya sedang berdering atau sedang berbunyi. Continuously secara terus-menerus for hours selama berjam-jam. Jadi ini titik sedang berbunyi secara terus-menerus selama berjam-jam. Nah, kalimat ini kita lihat verbnya ada ya. Ya, verbnya atau predikatnya ada yaitu was ringing ini, sedang berbunyi. Tapi yang tidak ada di sini apa? Subjek. Ya, subjeknya tidak ada ya. Berarti jawaban yang betul adalah jawaban yang berupa subjek, tapi subjeknya pun harus sesuai dengan verbnya. Ya, subjeknya harus sesuai dengan verbnya. Gitu. Nah, kita lihat di sini, ini ada was ringing, berbunyi. Nah, ini kira-kira, coba ya, kira-kira jawabannya apa Satria Aji? Ada loudly, ada in the morning, ada the phone, ada the bells. Kalau loudly tidak mungkin ya. Loudly artinya keras-keras. In the morning artinya pagi hari. Nah, jawabannya itu pasti harus dalam bentuk kata benda. Karena kata benda aja yang bisa jadi subjek. Bisa the phone, telepon, atau the bells, atau bell. Karena baik telepon maupun bell itu dua-duanya bisa berbunyi. Nah, tapi kita lihat di sini was ringing. Ini kira-kira kalau was ini to be untuk kata benda yang tunggal atau jamak. Was. Was itu kan buat it, he, sama she.
Jadi dia untuk yang tunggal. Nah, berarti kita pilih subjek yang tunggal. Nah, the bells ini kan berarti bel-bel jamak ya. Nah, tidak cocok dengan was ringing. Berarti yang betul adalah the phone. Karena tunggal ya. The phone was ringing continuously for hours. Teleponnya berdering selama terus-menerus selama berjam-jam. Nah, now let's go to example 2. Sekarang kita lihat contoh yang kedua ya. Newspapers, bla 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 bla, every morning and every evening. Surat-surat kabar, titik, 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 setiap pagi dan setiap malam. Nah, ini kalimat ini ada subjeknya apa? Ada subjeknya nggak? Ada Ada, yaitu apa? Newspaper. Newspaper. newspapers. Ya. Tapi kalau verbnya ada tidak? Kata kerjanya atau predikatnya ada tidak? Belum. Belum Belum. ada. Nah, yang ada hanya keterangan waktu, every morning Waktu. and every evening, ya kan? Time expression ini namanya. Ya, ini time expression. Keterangan waktu. Ini subjeknya. Berarti verbnya tidak ada. Nah, mana kira-kira verb yang cocok? Ada delivery, artinya pesan antar. Are delivered, artinya diantar. On time, tepat waktu. Regularly, secara teratur. Mana kira-kira yang pas? D. Ya, D Regularly. ya. Regularly. D. Regularly artinya secara teratur. Ini kata kerja bukan? Ini bukan kata Bukan. kerja, tapi ini keterangan waktu juga secara teratur, ya kan? Time expression. Nah, on time ini artinya tepat waktu. Ini juga time expression, keterangan waktu. Kalau ini kata benda, artinya pesan antar. Nah, yang kata kerja yang mana? Yang verb yang mana? Yang ini artinya diantar. Gitu. Mana yang cocok? Ini kan? Ya. Newspapers are delivered. Surat kabar itu diantar setiap pagi dan setiap petang. Gitu ya. Seperti itu. Now let's go to example 3. Sekarang coba yang ketiga ya. The plane bla 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 landing at the Maaf, airport. Miss. Jadi jawabannya B ya, Miss? Tadi jawabannya iya B, diantar. Karena di sini ada kata kerja kan, pasif ini kata kerjanya. Ada Oh, tuh. jadi mau bertanya dulu, Miss. Ya, Deliver boleh, di boleh. sini itu maksudnya saya kan memahaminya present ya, newspapers ini kan every dari kata keterangan waktu. Hmm. Jadi maksudnya saya kira delivered ini adalah past. Jadi ini seperti apa ya? Apakah bagaimana, Miss? Ya, betul. Jadi kalimat itu kan ada pasif, ada aktif ya. Nah, ini betul, tensesnya dia present. Karena ada every morning, ada every evening. Simple present tense. Yang menyatakan kebiasaan dan rutinitas. Tapi ini kalimatnya pasif. Nah, ini Miss kasih contoh bedanya aktif sama pasif ya. Nah, kalau aktif gini. Kalau aktif biasanya ada pelakunya nih. Itu pelakunya. Misalnya siapa yang suka ngantar surat kabar. Misalnya Mr. Smith ya. Mr. Smith delivers delivers newspapers every morning and every evening. Nah, ini kan kalimatnya aktif ya, karena ada pelakunya. Pak Smith mengantarkan, jadi delivers di sini artinya mengantarkan surat kabar setiap pagi. Nah, kalau jadi pasif kan berarti diantarkan, ya kan? Jadinya surat kabar diantarkan tiap pagi, gitu kan? Newspapers. Nah, karena kita mau pakai kalimat pasif itu ciri-cirinya apa? Ada to be, is, MR, was, were itu ya. Ada to be, ada kata kerja bentuk ketiga. Makanya artinya jadi diantar. Nah, kita kasih to be, are, terus kata kerja bentuk ketiga. Kan kata kerja ada verb 1, verb 2, verb 3. Deliver, delivered, delivered. Kita pakai kata kerja bentuk ketiga untuk yang pasif. Newspapers are delivered every morning. Surat-surat kabar itu diantarkan setiap pagi and every evening dan setiap petang, gitu ya. Do you find myself clear? Do you find myself clear? Do you get Clear, Miss. Thank you very much. betul. Jadi kita sedikit-sedikit mengingat pelajaran SMA ya, kalimat pasif, aktif gitu. Seperti itu.
Now let's go to example 3. Nah, sekarang nomor 3. The plane, nah berarti yang contoh pertama tadi apa? Contoh pertama subjeknya yang hilang. Oke. Yang kedua, verbnya yang hilang. Nah, kalau yang example 3 ini, verbnya ada, subjeknya ada, verbnya juga ada, tapi verbnya tidak lengkap. Nah, the plane, pesawat, bla 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 bla, landing, mendarat at the airport in 5 minutes. Di bandara dalam waktu 5 menit. The plane bla 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 landing at the airport in 5 minutes. Pesawat itu titik-titik-titik mendarat di bandara dalam waktu 5 menit. Nah, ini kira-kira kita kasih apa? It is, it really is descending atau will be? Will be. Nah, will Will be, be. betul. Will be. Artinya akan ya, will be landing, akan mendarat. Jadi ini jenis kalimatnya adalah present future continuous atau hal yang akan terjadi dalam waktu yang sangat dekat gitu. Kenapa tidak it is? Karena ini ada kata ganti it, dia jadi mengulang subjek. B juga ada kata ganti it, dia jadi mengulang subjek. Sedangkan subjeknya nggak perlu diulang, berarti bukan A, bukan B. C, ini ada 2 verb, ada descending, padahal di sini udah ada landing. Masa is descending landing, kedobelan verbnya nggak bisa ya. Maka ini sebetulnya cuma kurang, ini namanya auxiliary verb, kata bantu kata kerja. Untuk present future continuous, untuk sesuatu yang akan terjadi dalam waktu yang sangat dekat ya. The plane will be landing. Pesawat itu akan segera mendarat at the airport di bandara in 5 minutes, 5 menit lagi gitu ya. Nah, oke. So, sebetulnya pertanyaan yang sering muncul itu di dalam TOEFL itu bentuknya nggak seperti ini, tapi written expression, multiple choice atau written expression ya. Cuman kita butuh latihan dasarnya dulu supaya tahu case-nya ya. Nah, sekarang kita coba ya, nih latihan dasarnya dulu. Nih, underline the subject once and the verbs twice in each of the following sentences. Di masing-masing kalimat berikut ini, cari subjeknya dan cari verbnya. Subjeknya digaris bawahi sekali, verbnya digaris bawahi 2 kali. Atau terserah bagaimana cara Anda menandainya. Pokoknya intinya tandai subjeknya dan tandai verbnya. Then indicate if the sentences are correct or incorrect. Dan setelah Anda tandai, itu tolong mungkin ketika menandai menemukan dua-duanya, subjek verbnya ada, atau hilang salah satunya. Nah, kalau hilang salah satunya berarti kalimatnya tidak betul ya. Kalau betul Anda tulis correct sih. Kalau tidak betul ditulis I incorrect, artinya tidak betul, terus dibetulkan. Misalkan nomor 1 ya, Miss beri contoh ya. My best friend always helpful with problems. Sahabat saya selalu penolong atau selalu memiliki sifat yang suka menolong gitu ya, with problems. Ketika orang lain ada masalah gitu. Nah, ini subjeknya kan my best friend gitu. Helpful di sini adalah adjektif atau kata sifat ya. Di dalam kalimat ini tidak ada aktivitas. Dia cuma ingin menjelaskan kalau teman saya itu orangnya tuh selalu suka menolong kalau dia melihat masalah gitu. Nah, ini sebetulnya salahnya apa? Ada yang tahu? Kenapa incorrect? I ini berarti artinya incorrect ya. Artinya tidak betul. Kenapa tidak betul ya? Kurang apa kira-kira di sini? Subjeknya harusnya my best friend, Miss. Ya, betul. Subjeknya my best friend. Ya. Terus kurang apa ini? Kenapa salah? Kurang, ada yang tahu? Kurang is. Oh, kurang verbnya kayaknya, Miss. Ya, verbnya nggak ada. My best friend is always helpful. Biasanya sebelum kata sifat itu kan kita kasih to be ya. Misalkan kita mau bilang Jati itu orangnya baik. Jati is kind. Kan nggak mungkin Jati kind gitu ya. Kita mau bilang Jati ramah. Jati nice. Kan nggak enak. Nah, pasti ada to be-nya nih. Jati is nice. And then, for example, Arif is kind gitu. Jadi ini nah helpful di sini ini kata sifat juga artinya
penolong atau suka menolong lah ya. Oke, berarti di sini kurang is. Gitu. Is itu kan juga verb. Ya, jadi to be itu kan juga verb. Nah, nomor 2 di sini sih artinya sudah betul ya. The bus schedule has changed since last week. The bus schedule, jadwal bus, ya, has, telah. Nah, ini present perfect ya. Telah berubah. Ya, the bus schedule ini subjeknya. Jadwal bus has telah change, berubah. Since last week, sejak minggu lalu. Nah, ini subjeknya ada, subjeknya yaitu the bus ya. The bus schedule, sorry, subjeknya adalah jadwal bus. Kemudian verbnya atau kata kerjanya adalah has changed, telah berubah. Berarti ini sudah memenuhi syarat minimal kalimat ya. Ada subjek dan ada verb. Gitu. So now everyone, I think I would like to give you a few minutes to do 4 aja lah coba ya. Number 3 until 6. 3, 4, 5, 6. Nah, pertama dibaca kalimatnya, lalu dilihat apakah subjek dan verbnya sudah ada semuanya. Kalau tidak ada salah satunya, berarti salah. Tidak ada subjeknya, berarti salah. Nah, itu dibetulkan. Dibetulkannya terserah ya. Tidak ada jawaban yang, oh harus, kalau nama orang harus Mr. Smith misalnya, atau harus Mr. Brown. Enggak. Yang penting ada, kasih aja subjek kalau dia nggak ada. Atau mungkin verbnya nggak ada, kata kerjanya nggak ada, predikatnya nggak ada. Itu juga salah. Atau dua-duanya ada tapi redundant atau berlebih. Kedobelan gitu. Kayak subjeknya kedobelan atau verbnya kedobelan ya. Itu juga salah. Nah, itu dibetulkan ya. Oke. I give everyone a few minutes. Miss beri waktu beberapa menit to do number 3, 4, 5, and 6. Mengerjakan nomor 3, 4, 5, 6. Dibaca kalimatnya, dilihat apakah subjek dan verbnya sudah lengkap. Kalau sudah lengkap berarti correct, betul. Kalau belum lengkap berarti hilang salah satunya dan Anda silakan dibetulkan. Dikasih subjek, kalau kurang subjeknya dikasih verb, kalau kurang verbnya. Gitu ya. Oke. I'll give you a few minutes, like 2 minutes, I guess. Oke. Please pakai stopwatch, 2 menit. 2 minutes. Atau teman-teman merasa udah ada subjeknya, udah ada verbnya, tapi kok kayaknya verbnya, grammarnya belum benar ya, kayak kurang gitu. Kayak misalnya tadi ya, will be landing. Kan itu sebenarnya udah ada, subjeknya udah ada the plane, verbnya juga udah ada landing, tapi verbnya belum lengkap. Nah, verb yang belum lengkap sesuai dengan grammarnya itu juga salah. Itu harus dibetulkan juga ya. Oke, your 2 minute is over. Ya, 2 menitnya sudah selesai. Nah, ini ya.
2 menit 11 detik. Oke. So, nah coba. Ini mungkin karena sudah lama nggak belajar grammar atau structure, lupa-lupa sedikit wajar. Nanti ingat lagi ya. Tapi yang jelas sebetulnya basic-basicnya di SMP dan SMA sudah belajar. I would like to go to Septi Adela. Oke, Septi Adela. Yes. Yeah. Septi, would you please check number 3? Do you think number 3 is correct or not? Correct. Oke, coba dibetulkan. Kurang subjek sama to be-nya, Miss. Oke, harusnya? Harusnya subjek. Ada subjeknya sama to be-nya has. Ditambah has, Miss. Oke, betul. Nah, ya. Jadi ada beberapa kemungkinan. Nah, ini sebetulnya, pertama kita lihat dulu ya, ini accidentally artinya apa? Secara tidak Tidak sengaja. 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 Jadi accidentally artinya secara tidak sengaja. Drop artinya menjatuhkan. The glass on the floor, ya menjatuhkan. Gelas di Di atas lantai. lantai atau di lantai gitu ya. Nah, ini nggak jelas ini siapa yang menjatuhkan. Nah, berarti harus ditambahin subjek. Misalnya dikasih apa? Kasih nama orang boleh. Customer. What is it? What's the name? Maria. Oke. Oke deh, Maria deh. Maria jangan lupa diganti gelasnya ya. Ya, main ke kosnya Septri jatuhin gelas nggak diganti ntar dia marah. Oke. Maria accidentally dropped the glass on the floor. Maria secara tidak sengaja menjatuhkan gelas di atas lantai, ya kan? Nah, ini kalau kita pakai dropped, ini jadi verb 2, jadi past tense. Kata kerja bentuk kedua yang menyatakan lampau. Kan verb 1-nya drop, verb 2-nya drop, verb 3-nya juga drop sama. Nah, sebetulnya ini kalau kita bikin jadi seperti ini sudah betul, past tense. Konteksnya jadi Maria secara tidak sengaja menjatuhkan gelas di lantai. Menjatuhkannya kapan ya? Menjatuhkan aja, tapi lampau gitu. Lampaunya tidak jelas kapan. Tapi kalau sama Septri misalkan tensesnya mau diganti jadi has dropped. Ini jadinya present perfect. Artinya baru saja menjatuhkan. Nah, kalau tadi cuma menjatuhkan tapi lampau, kalau has dropped baru saja menjatuhkan. Gitu, telah menjatuhkan gitu ya. Maria accidentally has dropped the glass on the floor. Maria secara tidak sengaja telah menjatuhkan gelas di lantai. Dua-duanya betul. Mau dropped boleh, mau has dropped juga boleh. Jadi sebetulnya untuk verbnya tidak ada masalah. Yang salah hanya dia tidak ada subjeknya, itu ya. Berarti ini adalah I incorrect karena missing subject. Subjeknya hilang, gitu ya. Thank you, Septri. Now for number 4. Izin bertanya, Miss. Yes. Any question? Miss, misalnya kalau subjeknya saya I Boleh? you they, Boleh juga. itu berarti have ya, Miss ya? I have dropped Ya. gitu ya? Ya, betul. Jadi misalkan mau pakai present perfect ya. Karena pakai past tense bisa, pakai present perfect bisa. Nah, kalau present perfect yang artinya baru saja atau telah tadi, itu kan dia bisa pakai has atau have. Terus kemudian kata kerja bentuk ketiga. Has itu kalau subjeknya ya, has itu kalau subjeknya he, dia laki-laki atau nama orang yang laki-laki, she, dia perempuan atau nama orang yang perempuan, atau it. It itu non-human beings. Selain manusia, misalkan kucing, my cat. Nah, my cat itu maksudnya it ya. My cat accidentally dropped the glass on the floor. Nah, betul ya, kalau have itu adalah they, we, I, you. Mereka, kita, saya, dan kamu. Gitu ya. Tensesnya namanya present perfect. Baru saja terjadi. Gitu. Dia, do you get my point? Do I make myself clear? Sudah Yes, Miss. jelas? Thank Ya, you, oke. Miss. You're very welcome. Number 4, we go to Wahyuning Dwi Saputri. Ya, what do you think about number 4, Wahyuning Dwi Saputri? Is it correct? Correct, Miss. Oke. Pertama mungkin kesannya betul karena subjeknya ada, verbnya ada, ya kan? The customer paying the clerk for the clothes. The customer artinya pembeli atau pelanggan, ya.
Paying artinya membayar. Kata kerja paying. Clerk artinya ya kasir ya, pakaian. Berarti maksudnya di sini the customer paying the clerk for the clothes itu pembeli membayar kepada kasir untuk pakaian yang dia beli. Maksudnya gitu ya. Nah, ini mungkin secara sekilas seperti betul karena ada subjek yaitu customer, terus verbnya itu paying. Nah, ini ya. Verbnya paying. Nah, tapi kira-kira apa yang nggak beres di sini? Kurang to be, Paying, Miss. betul, very It's good. Paying, kata kerja ing itu, dia nggak pernah bisa sendirian. Ya, jadi bisa kayak I singing, itu nggak bisa. You singing, nggak bisa. Dia nggak bisa sendirian. Dia perlu to be di depannya. Jadi to be-nya kita kasih apa? is. Boleh, is ya, the customer. Karena customer ini, kalau nggak he ya, she. Gitu ya. Jadi the customer is. Nah, di sini sebenarnya dia kurang is ya, the customer is paying the clerk for the clothes. Artinya jadi sedang. Pembeli itu sedang membayar ke pakaian yang dia beli ke kasir gitu. Gitu ya Wahyuning ya. Jadi secara maknanya kelihatan benar, tapi yang salah adalah paying, verb ing itu dia nggak pernah bisa berdiri sendirian. Dia butuh to be di depannya. Nanti jenis kalimatnya jadi sedang terjadi. Apa jenis kalimatnya ini? Tensesnya namanya present continuous. Sesuatu atau peristiwa yang sekarang sedang terjadi. Jadi ini ada orang lagi ngeliat, oh itu pembelinya lagi bayar. Nah, mungkin lagi antri. Oh itu sabar dulu tuh, itu pembelinya lagi bayar habis ini kita gitu. Misalkan ya, gitu. Oke, thank you Wahyuning. Now, I would like to go to after Wahyuning would be the last and tadi Aldi. Aldi, are you here yet? Aldi's not here. Firda? Yes, Miss. Okay, yes, Firda. Okay. So, number 5. What do you think about number 5, Firda? The professor. Correct, Miss. Correct, very good. The professor handed the syllabus to the students. Ini tensesnya sama kayak nomor 3, past tense ya. Profesor itu kalau di kita guru besar ya diartikannya. Tapi kalau di Amerika, dosen itu disebutnya profesor, mau dia S2, S3, atau guru besar, pokoknya profesor itu sebutan untuk semua dosen. Handed ini artinya memberikan, sama seperti give ya. Ya, jadi kata kerja bentuk pertamanya hand, keduanya handed, ketiganya handed, artinya memberikan. The professor handed the syllabus to the student. Dosen itu memberikan silabus kepada mahasiswa. Tuh. Jadi subjeknya sudah ada, the professor, verbnya juga sudah ada, handed, dan dia bentuknya betul, verb 2 ya. Berarti number 5 is correct. Number 4 is incorrect. Now 6. I would like to go to siapa ya? Aldi? Aldi, ini kayaknya diwakilkan oleh kucingnya ini ya. Oke. So, I gede, 10. I Dewa gede, yes. Number 6, Dewa? Correct, Miss. Oke, each day. Nah, coba, kenapa correct? Sudah lengkap? Incorrect, Miss. Oh, incorrect, ya. Which one, why is it incorrect? Kenapa salah? Nggak ada subjeknya. Betul, bisa kita kasih apa subjeknya? Bebas ya, siapa aja ya. Kalau gede mau kasih siapa di sini? Zaldi aja, Miss. Oke, boleh. Ternyata Zeldi bisa main piano ya. Very good. Oke. Each day itu artinya setiap hari ya. Setiap hari Zaldi practice the piano for hours. Setiap hari Zaldi berlatih piano selama berjam-jam. Oke, very good. So number 6 is incorrect because it's missing the subject. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke skill yang selanjutnya ya. It's called object of prepositions. Nah, kita selama ini tahu konsep objek itu apa? Yang dikenai pekerjaan kan?
Nah, misalkan nih ada kita baca, saya sedang membaca buku, sekarang yang penulis yang lagi ngetren tuh J.S. Hayren, baca nggak? Enggak, Miss. Ya, baca, oke ya, nggak apa-apa. Henry Manampiring, Miss. Baca Siapa? Henry Manampiring. Oke, Henry, like this. Henry. Ah, Ya, Manampiring. oke. Nah, ini misalkan, Oh. I'm reading Henry. Oke. I'm reading Henry Manampiring's book at the moment. Saya sedang membaca buku-bukunya Henry Manampiring saat ini. Subjeknya itu di situ I, ya kan? Terus verbnya itu adalah I'm reading, ya. Terus Anda mengartikan objek itu buku-bukunya ini kan objeknya kan ya? Objek ya kan? Nah, yang dibaca tuh objeknya tuh Henry Manampiring's book. Nah, itu salah satu pengertian objek itu seperti itu. Ya, misalnya kayak I'm reading Henry Manampiring's book. I the subject, I itu subjeknya, reading sedang membaca itu verbnya. Henry Manampiring's books, buku-bukunya Henry Manampiring itu adalah objeknya. Itu pengertian pertama dari objek. Tapi sebetulnya objek itu ada pengertian yang lain, yaitu objects of preposition. Ya, objects of preposition itu artinya objek yang munculnya bukan setelah kata kerja, tapi setelah kata depan. Seperti itu ya. Gitu. Kalau ini kan objek yang munculnya setelah kata kerja. Kalau ini objek of preposition, objek munculnya setelah kata depan. Dan pengertiannya bukan objek yang seperti ini. Nah, oke, kita lihat dulu object of preposition itu seperti apa ya. An object of a preposition is a noun or a pronoun that comes after a preposition. Objek setelah preposisi itu adalah kata benda atau kata ganti kata benda, kata ganti kata benda yang muncul setelah kata depan. Kata depan itu apa aja? Misalnya ada in di dalam, at di, of dari, to kepada, by oleh, behind di belakang, on di atas atau tentang, dan banyak lagi. About, nggak cuma ini ya, preposisi itu kata depan. Ada in front of di depan misalnya. Next to di samping ya, beside ya. Apalagi below di bawah ya, above di atas tapi tidak menempel gitu. Jadi kata depan tuh seperti itu. Nah, object of preposition itu kata benda yang muncul setelah kata depan. Misalnya ini, the trip to the island on Saturday will last for 3 hours. The trip, perjalanan, to the island, ke pulau itu, on Saturday, pada hari Sabtu, will last, akan berlangsung, for 3 hours, selama 3 jam. Ada berapa preposisi di sini? Ada 1, to, ini preposisi, kan kata depan. On, ini juga preposisi. Kasih prep gitu ya, biar nggak ketuker sama predikat gitu. Terus, for, ini juga preposisi, kata depan, selama. Nah, object of prepositionnya berarti ini, yang di belakang preposisi ini. The island, itu object of preposition, objek preposisi, objek kata depan. Saturday, ini juga objek kata depan. 3 hours, 3 jam, ini juga objek kata depan, object of preposition. Gitu. Ya. The sentence contains 3 object prepositions, of prepositions. Kalimat ini berisi 3 objek preposisi atau 3 kata benda yang muncul setelah kata depan. Island is the object of the preposition to. Island di sini adalah objek untuk kata depan to. Saturday is the object of the preposition on. Saturday adalah objek untuk kata depan on. Artinya pada, gitu ya. And then hours is the object of the preposition for. 3 hours, 3 jam adalah objek untuk kata depan for. Gitu. Nah, penerapannya gimana di dalam TOEFL? An object of a preposition can cause confusion in the structure section of the TOEFL test
because it can be mistaken for the subject of a sentence. Objek preposisi, ya, itu sering menimbulkan kebingungan di dalam text structure karena kadangkala kita salah paham melihatnya seperti subjek, apalagi dia muncul di awal kalimat. Tuh. Kayaknya bisa minum dulu ya, bentar ya. Sambil cari ini jawaban yang betul yang mana kira-kira dan nah ini ya, silakan minum dulu misnya. Ya Allah, Andre, krungu meneng wae. Nah, misalnya ini ya. Oke. Ini kita lihat ada Mike di sini. Nah, ini ada nama orang terus depan kalimat. Nah, kita kan sering salah paham ya. Oh, ini subjeknya Mike ini pasti, padahal dia bukan subjek. Dia itu object of preposition. Ya. Karena ada preposisi itu, tuh ini preposisi kata depan ya. Dan Mike di sini adalah karena dia muncul setelah kata depan tuh, maka dia object of preposition. Nah, berarti to Mike di sini bukan subjek ya. Artinya apa ini? Untuk Mike atau bagi Mike ya. Bagi Mike atau untuk Mike, titik-titik-titik was a big surprise. Titik-titik-titik adalah a big surprise. Artinya apa big surprise? Sebuah kejutan yang besar. To Mike, bagi Mike, titik-titik-titik adalah sebuah kejutan yang besar. Nah, berarti kalimat ini kan nggak ada subjeknya ya. Karena Mike ini bukan subjek. Ya, to Mike ini adalah preposition and object of preposition. Berarti kita butuh subjek di sini. Yang mana kira-kira? Mana yang bisa saja di subjek? Really, the party, funny, atau when? Really itu artinya benar. The party, Miss. Oke, the party. Ya, pesta, ya kan? Dia kata benda gitu. The party was a big surprise. Bagi Mike, pesta tersebut adalah sebuah kejutan yang besar gitu. Ya. Jadi maksudnya ini jebakan-jebakannya. Ini contoh nih ya. Kita lakukan seperti yang tadi ya. We do it just like we did it previously. The name of the baby in the crib is Jack. Nah, ini correct, nggak ada masalah ya. The name of the baby in the crib is Jack. Nama dari bayi yang ada di kereta itu, bukan kereta sih, crib, baby crib itu apa ya, box bayi itu loh, crib ya. The name of the baby in the crib is Jack. Nama dari bayi yang ada di box bayi itu adalah Jack. Nah, ini udah nggak ada masalah ya. Subjeknya adalah the name of the baby in the crib. Nah, nama dari bayi di dalam box bayi itu. Nah, tapi di dalam subjek ini ada dua preposisi, yaitu of dan in, dan ada dua object of preposition, yaitu the baby dan the crib. Tapi kalimatnya sudah tidak masalah. Why is number 2 incorrect? Sekarang nomor 2 itu kenapa salah? By the next meeting of the class, need to turn in the papers. By the next meeting. Nah, kata by itu selain artinya oleh, juga artinya pada. Biasanya dipakai buat deadline. Misalnya, Miss bilang gini, you have to submit the assignment by the end of the week. Artinya Anda harus mengumpulkan tugas ini selambat-lambatnya akhir minggu ini. Jadi kayak by itu artinya selambat-lambatnya gitu ya. Misalnya ini ya, by the next morning meeting of the class, selambat-lambatnya di pertemuan selanjutnya dari kelas ini, need to turn in the papers, harus
atau ya harus atau perlu, harus sih sebenarnya, harus mengumpulkan makalah. Ya, jadi ini artinya selambat-lambatnya di pertemuan selanjutnya. Baterainya low. Di kelas ini harus mengumpulkan makalah. Nah, ini salah karena apa? Karena yang harus mengumpulkan makalah siapa? Subjeknya nggak ada kan? Nah, kita harus kasih subjek sebelum need ini. Kita kasih siapa? Biasanya yang mengumpulkan makalah itu adalah, ya, nama orang boleh para mahasiswa. Apa para mahasiswa? Bahasa Inggrisnya. The students. Gitu ya. By the next meeting of the class, the students need to turn in the papers. Selambat-lambatnya di pertemuan selanjutnya di kelas ini, para mahasiswa harus mengumpulkan makalah. Jadi, turn in ini artinya mengumpulkan. The papers ini makalah. Jadi tahu ya, kenapa nomor 2 salah ya? Because there's no subject. Nggak ada subjeknya. Now everyone, I will give you 2 minutes to do number 3, 4, 5, 6. Nomor 3, 4, 5, 6. Coba. Dibaca dalam hati ya semuanya. Terus dilihat ini subjeknya sudah, ini main subjek verb aja sih. Subjeknya udah lengkap belum ya? Subjeknya udah ada belum ya? Verbnya udah ada belum ya? Gitu. Number 3 until 4. I will give you 2 minutes. I'm gonna use my stopwatch ya. So your 2 minutes start from now. Okay. I think Aldi is not here. Aldi is absent. I called him so many times and he didn't show up. Okay. Your 2 minute is over. 2 minutes, 5 seconds. Yeah. Denny Faisal. Denny sudah ya? Yes, Miss. Udah tadi, Miss. Tapi Okay. nggak apa-apa. Okay, sure. Yes. Yes, Denny, please. Number 3. The directions to the exercise on page 20 unclear. Correct, Miss. Oh, correct. Okay. Ini memang kalau diartikan pertama kesannya correct ya. Yes. Direction itu artinya apa? Petunjuk. Ya. To, untuk. The directions, petunjuk. To, untuk. The exercise, latihan. On
pada. Page 20 artinya apa? Halaman Halaman 20. 20. Sorry, unclear artinya apa? Tidak Tidak jelas. selesai. Tidak jelas. Nah, ini kalau diartiin aja, ini kayaknya sekilas kayaknya udah betul. Sepertinya ya. Petunjuk untuk latihan pada halaman 20 tidak jelas. Karena di dalam bahasa Indonesia kita tidak mengenal to be. Nah, sedangkan kalau dalam bahasa Inggris, itu untuk kalimat yang nominal, kalimat yang di dalamnya tidak ada kata kerjanya, berarti menerangkan keadaan sesuatu hal ya. Kayak ini kayak keadaan latihannya gitu ya. Petunjuk untuk latihan pada halaman 20 itu tidak jelas. Nah, ini sebetulnya masih incorrect karena dia tidak ada to be-nya. Nah, jadi seharusnya kita taruh di sini sebelum unclear, kita taruh di sini kita taruh is gitu. Ya. Petunjuk untuk latihan pada halaman 20 itu tidak jelas. The directions to the exercise on page 20 is unclear. Oh, sebetulnya bukan is sih, yang betul itu are ya. Kenapa are? Karena ini directionnya ada S-nya. Berarti ini jamak. Plural. Plural itu jamak ya. Artinya petunjuk-petunjuk. Nah, petunjuknya banyak, nggak cuma satu ya. Petunjuk-petunjuk. Berarti ini plural. Jamak. Nah, untuk jamak itu kita to be-nya tidak pakai is, tapi pakai are ya. The directions to the exercise on page 20 are unclear. Petunjuk-petunjuk untuk latihan pada halaman 20 itu tidak jelas. Ada are di sini. Itu ya? Oke. Thank you, Denny. And now I would like to go to Muhammad Ridho Sandro. Yes, Ridho, please. Number 4. I think correct. Okay, number 4, let's see. Yeah, number 4 is correct. Because of the heavy rain throughout the night. Ya. Karena hujan yang lebat. Throughout itu sepanjang ya. Throughout the night. Sepanjang malam. The walkways itu artinya jalanan. Are muddy. Jalanannya jadi becek. Jalanan becek gitu. Nah, sama kan keadaan jalanannya. Itu sebelum menerangkan keadaannya yang muddy ini kita kasih to be di sini. Are. Nah, tadi juga di sini ada are. Ya. Ya, because of the heavy rain throughout the night, the walkways are muddy. Karena hujan yang lebat sepanjang malam, jalanan menjadi becek. Okay. Alright, so now I think I would like to go to Nilu Putu. Nilu Putu Ananda Pertiwi. Yes, Miss. Yes. Can you do number 5 for me, please? Incorrect, Miss. Okay. Please revise. Dibetulkan? To-be-nya nggak ada, Miss. Oke, to be atau orangnya. Nah, kita lihat dulu ya. During itu artinya selama. During the week berarti sepanjang minggu ya. Sepanjang minggu ini. Ya, atau sepanjang minggu lah, sepanjang minggu. During the week. Sepanjang minggu ini. Nah, eat lunch itu apa? Sepanjang minggu ini makan siang di kantin sekolah. Kafetaria kan kantin ya? Sepanjang minggu ini makan siang di kantin sekolah. During the week, eat lunch in the school cafeteria. Apa yang kurang ini? Yang makan Subject, Miss. siapa? Ya, betul. Yang makan siapa? Kalau verbnya sudah betul ya. Dia kata kerja bentuk pertama. Ya. Tidak ada tambahan S. Berarti eat ini adalah kebiasaan ya. Kebiasaan makan di kantin sekolah. Nah, karena ini nggak ada S-nya. Berarti it ini subjeknya antara they, we, I, atau you. Nah, silahkan mau dipilih diisi apa? Apa aja betul. The students misalnya. During the week, the students eat lunch in the school cafeteria. The students kan mahasiswa-mahasiswa atau siswa-siswa berarti sama dengan they. Atau we, boleh kasih we. During the week, we eat lunch in the school cafeteria. Sepanjang minggu ini,
kita makan siang di kantin sekolah. Atau boleh. During the week, I eat lunch in the school cafeteria. Sepanjang minggu ini saya makan siang di kantin sekolah. Gitu ya. Oke, Putu, thank you. Alright, I would go to Muhammad Ainur Rahman for number 6. Oke, ma'am. Hmm. Incorrect. Is it correct or incorrect? Incorrect. Incorrect. Okay, please revise. Because belum ada subjeknya. Ya, karena tidak jelas yang capek siapa gitu ya. Bisa kita kasih Yes. itu? Gimana? What is the subject? What subject do you put there? Bisa Nah, dia to be-nya was kan? Berarti kalau was itu dia to be buat berarti past tense. jamak. Bisa he, Oh bisa iya. she, bisa it. Kalau was ini past tense ya. Oh iya. Jamak malah kita pakainya were. Oh iya ya. Ya, were itu they, we, We are. dan you. Oh, ayo deh. Nah, nah, Berarti pengecualian I malah pakainya was. Gitu. ya, ma'am ya. Ya, jadi was di sini bisa buat he, she, it, dan I. Ya, bisa nama orang juga were, bisa untuk they, we, you. Nah, ini was berarti kita kasih apa di sini? He. Nur Rahman? He. He, boleh he. Atau boleh nama orang juga boleh ya. In the morning after the concert, he was tired. He was Di tired. pagi hari setelah konser, dia capek. Nah, Ya. jadi sebelum keadaan atau kata sifat itu biasanya kita kasih to be. Misalnya kayak tadi ada apa? Ada unclear. Unclear kan dia keadaan dari sesuatu hal. Berarti kan kata sifat unclear, tidak jelas. Nah, depannya kasih to be are misalnya. Madi, becek, dia juga keadaan dari suatu hal. Ya, keadaan dari jalanan, ya kan? Berarti Madi ini kata sifat. Depannya kasih to be juga are. Tired, keadaan dari seseorang, capek. Berarti kata sifat. Depannya dikasih to be juga was. Gitu. Jadi sebelum kata sifat itu kita harus kasih to be sesuai dengan subjeknya. Gitu. Seperti itu ya. Thank you, Miss. Yes, you're very welcome. Now let's try the multiple choice. Nah, sekarang kita coba mengerjakan multiple choice ya. We have 10, you can do all of them. Nah, ini sebetulnya sama dengan yang sebelumnya case-nya, masih tentang subjek dan verb. Nah, cuman di sini kosakatanya lebih akademik, jadi tantangannya adalah di vocabnya. Kalau yang tadi yang correct, incorrect kan vocabnya masih mudah-mudah nih, masih sehari-hari. Kalau ini mungkin agak sedikit akademik, jadi beberapa vocabnya mungkin baru tahu atau ya, tapi Anda kan bisa buka HP ya untuk lihat dictionary ya, untuk lihat kamus gitu. Well, everyone, please do number 1 until 10. Number 1 until 5 dulu deh, 1 sampai 5 dulu. Yang 5 buat PR ya. I will give you 2 minutes lah ya. Multiple choice, number 1 until 5.
Ya, bit challenging. Sedikit challenging. Oke, let's discuss it. Pelan-pelan aja. Kita coba number 1, let's try. Jati Putri. Nah, Jati, let's try number 1. Mark Twain ini penulis ini. Mark Twain called the years after the Civil War the Gilded Age. Miss. Okay. Alright. Oke, so Mark Twain, ya Mark Twain called. Disebut kan artinya bisa memanggil, bisa juga menyebut ya. Ya, betul. Mark Twain called. Jadi memang kalimat ini hanya butuh verb saja. Oke, loh Miss, kenapa kita nggak calling? Nah, kenapa bukan calling? Karena kalau calling itu dia nggak bisa sendirian. Ya, ini verb ing, depannya harus ada to be-nya. Nah, di sini tidak ada pilihan yang ada to be-nya. Berarti bukan B. Kenapa bukan C? Nah, karena C ini ada kata ganti he, artinya dia laki-laki. Jadi nanti kalau kita masukin he di sini, nanti subjeknya mengulang. Sedangkan subjek Mark Twain ini tidak perlu diulang, sudah cukup. Tidak perlu diulang jadi Mark Twain dia, nggak boleh ya. Maksudnya tidak perlu diulang gitu. Nah, his calls ini beda lagi. Ini malah kepemilikan ya, panggilan-panggilannya gitu ya. Jadi Mark Twain called the years after the Civil War the Gilded Age. Mark Twain itu menyebut tahun-tahun setelah Perang Saudara. Jadi tahun-tahun setelah sejarah Perang Saudara itu Civil War, itu dia menyebut tahun-tahun tersebut sebagai Gilded Age ya. Jadi Gilded Age itu artinya adalah masa masa yang dicat dengan tinta emas ya, sejarah emas gitu maksudnya. Mark Twain menyebut tahun-tahun setelah Perang Saudara itu dia sebut tahun keemasan gitu ya. Tuh, masa keemasan lah ya. Oke. Thank you, Jati. Now, I would like to go to Lujeng Andre Pamungkas. Andre, what do you have for number 2? Number 2. Yeah. C. Oke, very good. See. Oke. Jadi, early horses had. Nah, jadi ini subjeknya belum lengkap ya. Nah, terus subjeknya belum ada, baru ada kata sifatnya aja, terus verbnya juga belum ada. Early horses had toes instead of hooves on their feet. Jadi early horses itu maksudnya, early kan artinya awal, horses itu kuda. Jadi early horses itu maksudnya kuda-kuda zaman dulu. Had di sini artinya punya tapi lampau ya. Jadi kan punya itu kan kita bisa pakai have, had. Nah, ini lampau, punyanya lampau, jadi kita pakai verb 2 ya. Early horses had toes instead of hooves on their feet. Jadi kuda-kuda zaman dahulu kala, itu di kakinya itu mereka punya jari, tapi tidak punya kuku. Tuh, mereka punya jari, tetapi tidak kuku. Ya, atau mereka punya jari untuk menggantikan kuku di kaki mereka. Gitu. Jadi yang C ya. Okay, so this one is Miss, mau tanya, Miss. Ya, please. Yang nomor 2 ini termasuk tenses apa ya, Miss? Terima Okay. kasih. Very good. Thank you for the question. Nah, ini tensesnya adalah past tense ya. Dia membicarakan tentang sejarah gitu. Mungkin sejarah sains masa lalu atau apa gitu. Kenapa past tense? Karena ada kata kerja had, mempunyai. Ya, tapi ini kan kuda-kuda zaman dulu, bukan kuda-kuda sekarang ya. Jadi makanya dia mempunyainya itu pakai kata kerja bentuk kedua. Kalau pertama kan have, kalau kedua kan had. Jadi early horses, kuda-kuda zaman dahulu kala, had, memiliki. Pakai kata kerja bentuk kedua, berarti lampau ya, karena dia membicarakan tentang sejarah dan
semua kalimat tentang sejarah itu, sejarah kan pasti masa lampau ya. Pasti tense-nya dia pakai past tense. Jadi verb-nya itu verb 2 semua. Kata kerja bentuk kedua semua. Gitu. Kuda-kuda zaman dahulu kala mempunyai mempunyai jari, tetapi tidak kuku. Atau mempunyai jari sebagai pengganti kuku di kaki-kaki mereka. Jadi ada jarinya tapi nggak ada kukunya gitu. Kuda-kuda zaman dulu gitu. Seperti itu ya. Do you find myself clear? Do I make Clear. myself clear? Okay. Yes, very good. Now let's go to number 3. I would like to go to Zaldi. Barusan tadi Andre Pamungkas ya. And now Zaldi, please. Number 3. Blah, blah, blah. Grow close to the ground in the short arc Hello, Miss. summer. What B, is? Miss. Okay. Tundra plants grow close to the ground in the short Arctic summer. Ya, betul. Tundra plants. Nah, ini dia pakai kata kerja bentuk pertama. Kita bahas grammar sedikit ya. Ya, ini kata kerja verb 1 biasa berarti dia bukan tentang masa lampau, tapi tentang fakta yang berlaku secara terus-menerus. Jadi kayak scientific fact gitu. Fakta ilmiah itu pasti dia selalu pakai verb 1 karena berlakunya masih sampai sekarang. Berlakunya masih secara terus-menerus, belum berubah gitu ya. Tundra plants grow close to the ground in the short Arctic summer. Jadi tanaman tundra itu tumbuhnya di dekat tanah. Tanaman tundra itu tumbuh di dekat tanah pada musim panas di Arktik yang sangat pendek itu. Thank you, Zaldi. Now let's go to number 4. For number 4, I would like to have Maria Teresia, please. In 1867, pada tahun 1867, titik-titik-titik Alaska from the Russians, titik-titik-titik Alaska dari orang Rusia for $7.2 million, seharga 7,2 miliar dolar. Pada tahun 1967, titik-titik-titik Alaska dari orang-orang Rusia seharga 7,2 juta dolar. Okay, so Maria Teresia, what is the answer? Maybe B, to purchase the United States. Okay, to purchase the United States, membeli Amerika Serikat. Yang beli siapa? Yang beli siapa ini? Beli siapa? Beli yang apa? Dari siapa? Ayo. Kan purchase artinya membeli. Yang mana kira-kira? Subjeknya coba cari di sini kan belum ada subjeknya kan? Verbnya juga belum ada. Jadi kalimat ini subjeknya belum ada, kata kerjanya juga belum ada. Berarti kita butuh subjek sama kata kerja. Gitu. Ini kan belum ada toh, baru cuma ada keterangan waktu saja sama keterangan yang menunjukkan harga. Pada tahun 1867, titik-titik Alaska dari orang-orang Rusia seharga 7,2 juta dolar. Yang beli siapa? Belum ada di sini. Berarti yang mana? Oke, yang lain boleh juga bantu jawab. Number 4. D, Miss. D. Ya. The United Very good. United Jadi, States D ini purchase. artinya ya, in 1867, pada tahun 1867, the United States, Amerika Serikat, purchase, membeli, ya. Pada tahun 1867, Amerika Serikat membeli Alaska dari orang-orang Rusia seharga 7,2 juta dolar. Jadi Alaska itu tadinya punya Rusia. Tahun 1867, orang Amerika beli Alaska. Gitu. Dan pinter dia. Sekarang Alaska kan jadi tempat penghasil ikan salmon terbanyak ya. Tuh, jadi kayak minyak ikan salmon itu kan diproduksi di Alaska kebanyakan. Nah, itu yang Amerika beli dari Rusia di tahun 1867. Satu Alaska itu harganya 7,2
2 juta dolar tahun 1867. Oke, jadi tahu ya kenapa jawabannya D, tahu ya? Karena butuh subjek dan butuh verb ya. Oke, now let's go to number 5. I would like to have Okta Dea Kusuma Murti. Number Yeah, 5. Miss. Yes, A. Occupations. very good. Ya, kita lihat ya maknanya. Between 1725 and between 1725 and 1750, di antara tahun 1725 sampai tahun 1750, New England, Inggris baru. Tahu New England itu tahu nggak apa? New England itu nama jadulnya Amerika Serikat. Jadi benua itu dinamain, bukan benua, Amerika Serikat. Nama Amerika Serikat kan baru resmi dipakai di abad 18 kan. Itu dulu kan namanya New England karena Amerika Serikat itu tidak ada penduduk aslinya. Penduduk aslinya kan suku Native American itu kan. Dia imigran dari Inggris pindah ke benua Amerika, makanya namanya jadi New England atau Inggris baru karena isinya imigran dari Inggris semua. Itu. Jadi New England di sini maksudnya namanya Amerika Serikat ini. Jadi antara tahun 1725 sampai tahun 1750, Inggris baru atau Amerika Serikat zaman dulu menyaksikan pertambahan, ya, menyaksikan peningkatan dalam hal atau dalam spesialisasi occupations. Occupation di sini artinya bisa penjajahan, pendudukan, atau pekerjaan. Tapi karena ini konteksnya sejarah, kayaknya artinya bukan pekerjaan ya. Tapi kalau ngomongin Industrial Revolution atau revolusi industri, itu abad 17 sudah mulai belum ya di Amerika? Kayak semuanya jadi mesin-mesin kayak gitu, kayak mungkin ya. Jadi occupation di sini artinya bisa kependudukan, penjajahan, atau mungkin pekerjaan ya. Kalau konteksnya Industrial Revolution mungkin artinya pekerjaan. Antara tahun 1725 sampai 1750, Amerika Serikat menyaksikan pertambahan atau peningkatan dalam hal pekerjaan. Tuh. Jadi ini kan kenapa kita butuh, kenapa occupation yang betul, karena ini kan of di sini kan preposition ya atau kata depan. Berarti setelah kata depan kita butuh object of preposition atau kata benda yang muncul setelah kata depan. Nah, yang ini ABCD ini kan kata bendanya cuma ada di A aja kan. Occupies ini kata kerja. Artinya menduduki, ya, bukan kata benda. They occupied ini subject and verb. Mereka menduduki. Berarti bukan juga. It occupied them. Nah, ini malah kalimat sempurna ini. It occupied them. Itu menduduki mereka atau itu menjajah mereka gitu. Berarti BCD salah karena dia bukan dalam bentuk kata benda. Satu-satunya kata benda itu occupations. Artinya mungkin penjajahan, kependudukan, atau pekerjaan gitu ya. Oke? Okay? So it's a little bit challenging, but don't worry. You still have a lot of time to practice before the test. So for your homework, please do number 6 until 10. Untuk PR-nya, silakan dikerjakan nomor 6 sampai 10. And on Monday, we're going to discuss all of them. Oke? Okay? Hari Senin kita bahas. Lalu kita lanjut ke skill selanjutnya. Oke. Okay. Do you have any questions, everyone, before I end the class? Before we end the class? No. Thank you. All right. So thank you, everyone, for participating in this evening in the TOEFL online class this evening, and I'll see you again on Monday. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Very welcome. Saleho. 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 Bentar nih, Miss mau end kok rada nge-lag ya, bentar ya. Tapi boleh Gara-gara silakan. You may leave Saleho. the room. You may leave the room ya. Udah ditutup kelasnya, silakan.